Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik 4, yaitu perencanaan dalam organisasi. Untuk mata kuliah, pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bu Ervina Maulida. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan Desya Patricia dan rekan-rekan saya. Saya Nisrina Mumtaz. Saya Rianjelina Gautam. Oke, kita akan masuk ke dalam materi. Topik yang pertama yaitu mengenai pengertian dan tahapan perencanaan. Nah, apa sih itu perencanaan dalam organisasi? Nah, perencanaan dalam organisasi ini yaitu tindakan menentukan tujuan organisasi dan cara untuk mencapainya. Nah, dalam membuat perusahaan itu kan pasti kita harus bikin perencanaannya dahulu kan, kayak perusahaan ini harus mau kemana, kita mau ngapain aja nih di perusahaan ini, kita mau bagian apa aja di dalam perusahaan ini. Nah, perencanaan ini sendiri digunakan untuk menentukan tujuan organisasi itu dan cara untuk mencapainya. Nah, dalam materi manajer ini, manajer puncak biasanya bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan dan rencana strategis yang mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi. Lalu tuh, kenapa sih manajer membuat perencanaan? Nah, di sini ada beberapa poin kenapa manajer membuat perencanaan. Yang pertama nih, di sini ada perencanaan memberikan arahan kepada manajer dan non-manajer. Nah, ketika karyawan mengetahui apa yang ingin dicapai organisasi atau perusahaan mereka dan apa yang harus mereka lakukan untuk dapat mencapai tujuan itu, nah maka dibuatlah perencanaan ini. Nah, dengan perencanaan ini mereka nih udah tahu nih mereka mau ngapain aja, mereka tugasnya ngapain aja. Nah, karena udah tahu harus melakukan apa, mereka dapat bekerja sama tim untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, lalu di sini lagi ada perencanaan membuat manajer lebih kritis dalam respon perubahan. Nah, dalam perusahaan kan pasti ada perencanaan 5 tahun atau aja nih mau mencapai target apa aja, dibuat kritis karena 5 tahun 10 tahun ke depan kan kita nggak tahu ada apa aja yang bikin yang dapat mempengaruhi perusahaan tersebut, maka manajer ini harus kritis. Nah, selanjutnya ada perencanaan dapat meminimalisir pemborosan. Nah, perusahaan kan pasti kayak ada hal-hal yang dibutuhkan gitu yang harus dibeli. Nah, dalam perencanaan ini nih udah disusun nih apa aja pengeluaran perusahaan gitu kan, kayak perusahaan pengen beli apa. Nah, udah dirinciin nih perinciannya seperti ini. Nah, berarti kan nggak ada pemborosan kan, karena udah dirinciin, udah ada harganya, udah ada patokannya, udah ada iniannya. Nah, lalu yang terakhir ada perencanaan dapat mengontrol sasaran dan standar yang dituju. Nah, dalam sasaran dan standar yang dituju ini, manajer mengontrol target-target yang akan dituju perusahaan. Kayak kalau perusahaan ini dalam 5 tahun ke depan targetnya apa? Nah, manajer ini mengontrol supaya kita tuh nggak keluar jalur dari tujuan kita yang mau dituju itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan perencanaan. Dapat dilihat dari gambar. Di sini ada beberapa tabel. Nah, yang pertama di sini dalam membuat perencanaan kita bisa mengembangkan rencana. Nah, mengembangkan rencana di sini kita bisa dengan memulai mendefinisikan misi dan visi perusahaan.
kayak kita misi dan visi perusahaan nih, kita mau kemana nih, kita harus menentukan juga perusahaan mau ke sini, pokoknya perusahaan itu sudah terancang. Lalu kita juga bisa menetapkan tujuan perusahaan. Nah, perusahaan kan pasti dibuat tuh untuk mencapai tujuan tertentu kan. Nah, kita dapat menetapkan tujuan. Lalu setelah kita mengembangkan rencana, kita menerjemahkan rencana tersebut. Kita bisa menentukan rencana taktis dan tujuan. Setelah kita mengembangkan misi taktis dan tujuannya, lalu kita bisa mengembangkan peta strategi. Kan kita udah menentukan tujuannya. Nah, jadi kita bisa mengembangkan strategi tersebut. Kita bikin peta strateginya. Lalu di sini ada definisikan kontingensi, rencana, dan skenario. Nah, pasti kan dalam perencanaan ini kan kita juga harus memikirkan resiko-resiko yang akan dilalui perusahaan. Nah, kita di sini bisa bikin rencana-rencana skenario skenario resiko yang bisa mempengaruhi perusahaan. Lalu yang terakhir adalah identifikasi kecerdasan tim. Dalam rencana ini kita kan membuat beberapa divisi gitu kan. Nah, kita ini bisa mengidentifikasi kecerdasan tim sendiri gitu, dibagi ke dalam tim-tim tersebut. Lalu yang setelah kita menerjemahkan rencana, kita melakukan rencana operasional. Di sini dalam operasional ini kita bisa mendefinisikan operasional dan tujuan rencana. Lalu kita bisa pilih ukuran dan sasaran. Nah, dalam operasional ini kita bisa memilih nih perusahaan mau sasarannya mau kemana gitu. Lalu bisa menetapkan tujuan perdagangan dan perencanaan krisis. Nah, dalam perencanaan ini perusahaan tentu harus kritis, kayak kita perencanaan ini harus benar-benar kita mikirin dari segala aspek. Nah, setelah kita memikirkan perencanaan dengan segala aspek yang ada, kita bisa menjalankan rencana. Nah, di sini ada membagi manajemen berdasarkan tujuan. Nah, manajemen ini dibagi berdasarkan beberapa tujuan yang sudah dikhususkan. Lalu di sini ada dashboard kinerja, lalu ada rencana penggunaan tunggal dan tanggung jawab yang desentralisasikan. Nah, tanggung jawab ini sudah dikhususkan kayak perbagian divisinya, kayak pemasaran bagian ini. Lalu lanjut setelah kita sudah menjalankan rencana ini, kita akan memantau dan mempelajari rencana tersebut. Kita bisa melakukan peninjauan perencanaan. Nah, perencanaan ini setelah kita buat, kita bisa ninjau nih, apakah ada kesalahan atau apa gitu. Nah, setelah kita meninjau, kita bisa melakukan review operasionalnya. Oke, untuk materi ini sudah selesai. Kita next. Yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, bisa di next slide. Oke, di sini kita masuk ke materi kedua, yaitu tahap penentuan tujuan. Jadi tadi kan kita sudah membahas mengenai perencanaan dalam organisasi, yang di mana perencanaan itu merupakan tahap awal dari segala pelaksanaan yang ingin dilakukan. Sekarang saya akan membahas mengenai tujuan. Sekarang saya akan membahas mengenai tujuan. Nah, apa hubungannya perencanaan dengan tujuan itu? Jadi, perencanaan itu merupakan sebuah tahap awal yang di dalamnya kita menentukan segala aspek, sehingga kita bisa mengetahui hasil akhir dari kegiatan yang kita lakukan, atau yang biasa disebut dengan tujuan. Jadi, perencanaan merupakan tahap awal, sementara tujuan merupakan hasil akhirnya. Seperti kita lihat dalam PowerPoint, pengertian tujuan secara umum ini merupakan sebuah sasaran yang ingin dicapai melalui berbagai tindakan, dan misi adalah sebuah dasar dari tujuan dan rencana. Bisa di next. Nah, how to determine the goals you want to achieve? Bagaimana cara kita untuk menentukan tujuan yang ingin kita capai?
dijelaskan oleh pakar manajemen terkenal Peter Drucker dalam bukunya tahun 1954, The Practice of Management. Manajemen berdasarkan tujuan atau MBO yang merupakan kepanjangan dari Management by Objective, itu merupakan sebuah metode yang biasa digunakan oleh manajer dan karyawan untuk mendefinisikan tujuan dan untuk memantau kemajuan dalam mencapainya. Jadi MBO ini merupakan sistem yang dengannya manajer karyawan mendefinisikan tujuan untuk setiap departemen, proyek, dan orang dan menggunakannya untuk memantau kinerja selanjutnya. Bisa di next. Berikut saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap penentuan tujuan. Yang pertama yaitu set goals atau tetapkan tujuan. Menetapkan tujuan melibatkan karyawan di semua tingkatan dan melihat lebih jauh dari sekadar aktivitas sehari-hari untuk menjawab pertanyaan apa yang ingin kita capai. Para manajer memperhatikan kriteria tujuan efektif yang dijelaskan di bagian sebelumnya dan memastikan untuk menetapkan tanggung jawab atas pencapaian tujuan. Namun tujuan harus dibuat bersama-sama. Kesepakatan bersama antara karyawan dan atasan menciptakan komitmen terkuat untuk mencapai tujuan. Dalam kasus tim, semua anggota tim dapat berpartisipasi untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua yaitu develop action plans atau mengembangkan rencana aksi. Rencana aksi mendefinisikan arah atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Rencana aksi dibuat untuk individu dan departemen. Yang ketiga yaitu review progress atau tinjau kemajuan. Tinjauan kemajuan berkala penting untuk memastikan bahwa rencana tindakan berjalan dengan baik. Tinjauan ini dapat dilakukan secara informal antara manajer dan bawahan, di mana organisasi mungkin ingin melakukan tinjauan 3, 6, atau 9 bulan selama tahun tersebut. Pemeriksaan berkala ini memungkinkan manajer dan karyawan untuk melihat apakah mereka telah mencapai target atau apakah tindakan korektif diperlukan. Manajer dan karyawan tidak boleh terpaku pada perilaku yang telah ditentukan sebelumnya dan harus bersedia mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang berarti. Ini dari MBI ini adalah mencapai tujuan. Rencana tindakan dapat diubah setiap kali tujuan itu tidak tercapai. Lalu yang keempat yaitu appraise overall performance atau menilai kinerja secara keseluruhan. Langkah terakhir MBO adalah mengevaluasi secara cermat. Apakah tujuan tahunan telah tercapai baik untuk individu maupun departemen. Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dapat menjadi bagian dari sistem penilaian kinerja dan penetapan kenaikan gaji serta penghargaan lainnya. Penilaian kinerja departemen dan perusahaan secara keseluruhan membentuk tujuan untuk tahun berikutnya. Siklus MBO ini berulang setiap tahun. Next slide. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita ke materi selanjutnya ada di tingkatan perencanaan dalam organisasi. Sebelumnya kita udah membahas tahapan penentuan tujuan. Sekarang kita membahas tingkatannya nih. Jadi, terdapat gambar segitiga di sana. Boleh di zoom. Nah, segitiganya ini yang pertama berisi mission statement. Terus yang di bawahnya lagi ada segitiga strategi goals atau plan senior management yang nanti akan aku bahas di sebelahnya. Terus yang di bawahnya lagi ada tactical goals atau plan middle management. Terus yang terakhir ada operational goals atau plan lower management. Langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi yang pertama tadi ada tujuan dan rencana strategis atau strategis goals. Tujuan strategis ini atau biasa disebut dengan tujuan resmi merupakan tujuan yang berkaitan secara keseluruhan bukan divisi atau departemen tertentu. Tujuan dan rencana strategis ini biasanya ditetapkan oleh manajer puncak atau top manager yang mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi. Tujuannya yaitu untuk mengubah tujuan organisasi menjadi kenyataan dalam jangka waktu yang panjang, bisa dari 2 sampai 5 tahun ke depan. Yang kedua ada tujuan dan rencana taktis atau tactical goals. Tujuan dan rencana taktis biasanya dipertanggungjawabkan kepada manajer menengah atau middle manager, seperti kepala divisi utama atau unit fungsional. Jadi, seorang manajer itu hanya berfokus pada peran yang harus dia
pada peran divisi yang harus diambil untuk memenuhi perannya dalam rencana strategis yang ditetapkan oleh manajemen puncak. Nah, hasilnya tuh nanti diharapkan dari departemen bahwa membentuk kelompok kerja dan individu yang merupakan tujuan operasional. Next slide. Yang ketiga itu ada operational goals atau rencana operasional. Rencana operasional ini diperlukan di tingkat organisasi yang lebih rendah, seperti departemen dan karyawan individual. Dan rencana operasional ini biasanya dipertanggungjawabkan kepada supervisor lini. Dalam perencanaan ini, supervisor berfokus pada proses dan membantu mencapai tujuan taktis dan strategis. Jadi, perencanaannya di setiap level mendukung level lainnya. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita akan masuk ke karakteristik tujuan dan rencana. Seperti di dalam PPT, kita dapat melihat di sini ada tabel karakteristik tujuan dan rencana. Nah, ada beberapa karakteristik. Yang pertama ada spesifik dan measurable atau spesifik atau terukur. Nah, dalam tujuan sendiri ini, tujuan perusahaan sendiri harus spesifik atau dan terukur, di mana tujuan perusahaan ini harus benar-benar spesifik, kayak tujuan perusahaan ini mau ke arah mana, dan terukur, di mana kita tuh nggak bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah, harus terukur dengan yang jelas. Nah, lalu di sini ada define time period, di mana periode waktu tertentu atau deadline. Nah, tujuan dan rencana ini harus memiliki deadline agar para karyawan tetap pada jalur menuju pada jalur, tidak melenceng kemana-mana atau semena-menanya mengulur-ngulur waktu untuk tujuan tersebut. Lalu di sini ada challenging but realistic, di mana tujuan dan rencana ini bisa kita membuat sebagai tantangan kita untuk terus ke depan. Namun kita nih nggak boleh terlalu keluar kemana-mana gitu, tetap realistik aja membuat rencananya. Lalu di sini ada link to rewards, di mana kita bisa memberi penghargaan dalam setelah kita mencapai tujuan dan rencana tersebut. Oke, next. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, saya di sini ingin menjelaskan yaitu materi kelima, manfaat tujuan dan rencana. Bisa di next. Yang pertama yaitu adalah legitimasi. Setiap organisasi pasti memiliki misi di dalamnya kan. Misi melambangkan legitimasi bagi halayak eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan masyarakat setempat. Maksudnya di sini adalah pihak eksternal pasti melihat baik atau buruknya sebuah organisasi itu dilihat dari misinya. Seperti yang tadi dijelaskan, misi merupakan dasar untuk sebuah tujuan. Jadi tujuan dan perencanaan yang dimiliki sebuah organisasi akan membantu supaya pihak eksternal memandang sebuah perusahaan dari sudut pandang yang positif dan bisa diterima atau diakui oleh masyarakat dan pihak eksternal lainnya. Lalu yang kedua yaitu sumber motivasi dan komitmen. Tujuan dan rencana akan meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan dengan mengurangi ketidakpastian dan memperjelas apa yang harus mereka capai. Kurangnya tujuan dan rencana akan membuat seseorang tidak mengetahui apa yang ingin mereka upayakan, dan juga seseorang tidak mengetahui alasan keberadaan organisasi tersebut. Jadi tujuan ini menentukan apa alasan keberadaan organisasi, dan rencana menentukan bagaimana tujuan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Next slide. Lalu yang ketiga yaitu alokasi sumber daya. Tujuan membantu manajer dalam mengalokasikan atau menempatkan sumber daya seperti karyawan, uang, dan peralatan. Tujuan memberitahu para manajer bahwa mereka perlu menggunakan sumber daya untuk mengembangkan bahan-bahan yang dapat diperbaharui
dan dapat terurai secara hayati, mengakuisisi bisnis yang menghasilkan produk dengan sumber daya yang dapat diperbarui, dan membeli peralatan yang mengurangi limbah, emisi, dan penggunaan energi. Jadi dengan adanya tujuan dan rencana, sumber daya yang dimiliki dengan apa yang ingin kita lakukan itu seimbang. Lalu yang keempat yaitu panduan untuk bertindak. Tujuan dan rencana dalam organisasi atau perusahaan bisa memberikan arah atau menjadi pedoman. Jadi sebuah organisasi akan berfokus pada target tertentu dan mengarahkan menuju hal yang lebih prioritas. Next slide. Lalu yang kelima yaitu dasar pemikiran untuk pengambilan keputusan. Melalui penetapan tujuan dan rencana, para manajer dapat membuat keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan internal, peran, kinerja, struktur, produk, dan pengeluaran akan dibuat sesuai dengan hasil yang diinginkan. Keputusan di seluruh organisasi akan sejalan dengan rencana. Lalu yang keenam yaitu standar kinerja. Karena sasaran atau tujuan menentukan hasil yang diinginkan bagi organisasi, sasaran juga berfungsi sebagai kriteria kinerja. Sasaran atau tujuan menyediakan standar penilaian. Jika suatu organisasi ingin tumbuh sebesar 15% dan pertumbuhan aktualnya adalah 17%, para manajer akan melampaui standar yang ditentukan. Next slide. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi materi ini adalah materi terakhir, yaitu tipe-tipe rencana. Boleh di next. Oke, jadi yang pertama ada rencana kontingensi. Rencana ini mendefinisikan respon perusahaan yang akan diambil jika terjadi keadaan darurat, kemunduran, atau kondisi yang tidak terduga. Untuk mengembangkan rencana kontingensi ini, manajer mengidentifikasikan faktor-faktor penting dalam lingkungan, seperti kemungkinan penurunan ekonomi, penurunan pasar, peningkatan biaya persediaan, perkembangan teknologi baru, atau kecelakaan keselamatan. Yang kedua, ada dan skenario. Pembangunan ini melibatkan pengamatan tren, melihat sejarah, dan memikirkan apa yang telah terjadi. Para manajer memikirkan apa yang mungkin terjadi, peristiwa yang menyebabkan kerusakan paling besar pada perusahaan adalah peristiwa yang bahkan tidak tahu, yang tidak pernah terbayangkan oleh para manajer. Seperti runtuhnya menara World Trade Center di New York akibat serangan teroris, para manajer tidak dapat memprediksi masa depan, tetapi mereka dapat menyusun kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengelola peristiwa di masa mendatang. Yang ketiga ada pencegahan krisis. Tahapan pencegahan krisis melibatkan aktivitas yang dilakukan manajer untuk mencoba mencegah terjadinya krisis dan mendeteksi tanda-tanda peringatan potensi krisis. Bagian penting dari tahap pencegahan adalah membangun hubungan. Boleh di next. Seperti yang kalian lihat di PPT, di situ ada tabel perencanaan krisis terbagi menjadi dua, ada pencegahan dan persiapan. Jadi yang pertama saya akan membahas yang pencegahan. Jadi bagian penting dari pencegahan adalah membangun hubungan yang terbuka dan saling percaya dengan pemangku kepentingan utama seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, serikat pekerja, dan masyarakat. Yang kedua itu ada persiapan. Di dalam persiapan ini, tahapan persiapan mencakup semua perencanaan terperinci untuk menangani krisis ketika terjadi. 3 langkah dalam tahapan persiapan. Yang pertama itu menunjuk tim manajemen krisis dan juru bicara. Manajemen krisis yang terperinci.
Yang ketiga, menyiapkan sistem komunikasi yang efektif. Tim manajemen krisis misalnya adalah kelompok orang lintas fungsi yang ditunjuk untuk bertindak jika terjadi krisis. Boleh di next. Oke, karena tadi materi terakhir, bagi yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya. Sambil menunggu kalian berkomentar, saya akan membacakan study case. Di sini, David Calhoun menjadi CEO AC Nielsen saat perusahaan menghadapi kritik karena keterlambatan dalam melaporkan rating televisi yang penting bagi keputusan alokasi iklan. Nielsen kesulitan memproses data yang meningkat pesat akibat perubahan pola menonton TV dan permintaan data lebih akurat. Meskipun berupaya memperbaiki sistem dengan strategi pengukuran media kapan saja, di mana saja, Nielsen harus segera mengatasi masalah kualitas untuk tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan klien. Next. Oke, jadi di sini ada dua pertanyaan dari studi case tadi. Yang pertama itu, menurut Anda di mana letak permasalahan di Nielsen? Misalnya, apakah tujuan dan rencana strategis perusahaan, tujuan dan rencana taktis, atau tujuan dan rencana operasional? Yang kedua itu, jika Anda David Calhoun, proses perencanaan seperti apa yang mungkin Anda terapkan sekarang untuk memperbaiki masalah ini? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi setelah kita sudah melihat studi case dan pertanyaan-pertanyaan berikut, kalian dapat memberikan tanggapan dan jawaban di kolom komentar ya. Baik, sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.